17. Welcome home, baby. Akhirnya rudal balistik Khan gelombang kedua tiba di kandangnya. Dan sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu. I'm so sorry, tetangga. Jika beberapa hari ke depan ada yang mendadak sulit tidur, ada yang mendadak rajin membuka peta, ada yang mendadak menghitung jarak dari Kalimantan ke negaranya, percayalah, kami juga tidak bisa berbuat banyak. Karena beginilah efek samping ketika Indonesia mulai memiliki gigi. Dan maaf sekali lagi, giginya bukan sembarang gigi. Ini bukan gigi susu, ini bukan pula gigi palsu yang hanya bagus di foto. Ini adalah gigi beracun bernama rudal balistik. Jika gelombang pertama datang begitu rapat, begitu senyap, dan nyaris tidak meninggalkan jejak, maka gelombang kedua justru seolah berkata, "Iya, benar, itu kami." Tidak ada drama, tidak ada bantahan, tidak ada permainan kode-kodean. Lihat sendiri videonya, konvoinya lewat, kameranya merekam, internet menyebarkan, dan seluruh kawasan langsung memasang telinga kanan dan kiri selebar-lebarnya. Karena mereka paham satu hal sederhana. Jika yang lewat kendaraan biasa, tidak ada yang peduli. Tetapi jika yang lewat adalah rudal balistik, mendadak semua orang menjadi analis pertahanan, mendadak semua orang menjadi pakar strategi, dan mendadak banyak pihak mulai bertanya-tanya, Indonesia sedang menyiapkan apa? Karena terkadang pesan paling congkak tidak disampaikan lewat pidato, tidak disampaikan lewat konferensi pers, tidak juga disampaikan lewat ancaman. Pesan paling congkak justru muncul ketika sebuah negara cukup percaya diri untuk membiarkan rudalnya lewat di depan kamera, lalu membiarkan seluruh kawasan menyimpulkan sendiri. Gelombang kedua yang terbuka. Yang membuat kedatangan kali ini menarik bukan hanya rudalnya, justru yang lebih menarik adalah caranya datang. Karena biasanya aset strategis seperti ini bergerak dalam senyap. Tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang melihat, dan jika ada yang melihat pun biasanya sudah terlambat untuk bertanya. Namun kali ini berbeda. Gelombang kedua datang dengan cara yang hampir terasa nakal. Hampir terasa seperti seseorang yang sengaja membuka sedikit tirai agar orang lain bisa mengintip ke dalam. Pertanyaannya bukan bagaimana video ini bisa muncul. Pertanyaan yang jauh lebih menarik adalah mengapa video ini bisa tetap muncul. Karena dalam dunia militer modern, tidak semua yang terlihat adalah kebetulan. Dan tidak semua yang tersembunyi berarti rahasia. Kadang-kadang, memperlihatkan sesuatu justru merupakan bagian dari operasi itu sendiri. Bayangkan saja, tidak ada satu kata ancaman yang diucapkan. Tidak ada satu negara pun yang disebut. Tetapi hanya dengan beberapa detik rekaman konvoi, seluruh kawasan langsung sibuk membuat analisis. Dan di titik itu, pesan sebenarnya sudah sampai. Kembali di Kalimantan. Kalimantan bukan lokasi yang dipilih secara sembarangan. Kalimantan adalah jantung geografis Nusantara. Luas, dalam, sulit ditebak, dan memberikan fleksibilitas yang sangat besar dalam perencanaan pertahanan. Dalam permainan catur, pemain berpengalaman tidak akan menaruh bidak berharganya di sudut papan tanpa alasan. Mereka akan menempatkannya di posisi yang membuat lawan harus terus berpikir. Dan itulah yang dilakukan Kalimantan. Posisinya membuat banyak kemungkinan terbuka. Posisinya membuat banyak kalkulasi berubah. Posisinya membuat siapapun yang memperhatikan harus mulai menghitung ulang peta yang selama ini mereka gunakan. Jika sebelumnya sebagian pihak merasa nyaman dengan perhitungannya, mungkin setelah melihat video ini mereka perlu membuka kalkulator sekali lagi. Telinga kanan kiri, kawasan resmi siaga. Mari jujur saja, tidak ada negara yang cuek terhadap pergerakan rudal balistik. Tidak ada. Mau kawan, mau lawan, mau yang mengaku netral sekalipun. Semua memperhatikan, semua mencatat, semua mengumpulkan informasi. Karena begitu kata balistik masuk ke dalam percakapan, suasananya langsung berubah. Bayangkan seorang analis pertahanan di negara tetangga. Pagi masih santai, siang masih tenang. Lalu sore muncul video konvoi rudal balistik menuju Kalimantan. Percayalah, kopi yang tadinya terasa manis mungkin langsung berubah pahit. Karena yang sedang bergerak bukan sekadar kendaraan militer. Yang sedang bergerak adalah variabel baru dalam persamaan keamanan kawasan. Dan setiap kali variabel baru muncul, semua pihak harus menghitung ulang. Pesan yang terbaca sangat jelas. Pada akhirnya, kedatangan gelombang kedua Khan ke Kalimantan bukan sekadar cerita tentang kendaraan militer yang berpindah tempat. Ini adalah cerita tentang rasa percaya diri, cerita tentang kemampuan yang terus berkembang,
Dan cerita tentang Indonesia yang perlahan mulai nyaman menunjukkan bahwa modernisasi pertahanannya bukan lagi sekadar rencana di atas kertas. Yang paling menarik, semua ini dilakukan tanpa perlu banyak bicara, tanpa perlu teriak-teriak, tanpa perlu memukul meja. Karena negara yang benar-benar percaya diri tidak perlu berisik untuk terdengar. Kadang cukup lewat di jalan raya, direkam kamera, lalu membuat seluruh kawasan sibuk mendiskusikannya selama berminggu-minggu. Jadi ketika rudal balistik Khan gelombang kedua akhirnya tiba di Kalimantan, sebagian orang mungkin hanya melihat sebuah konvoi kendaraan militer, tetapi mereka yang memahami strategi melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka melihat pesan, mereka melihat sinyal, mereka melihat Indonesia yang semakin nyaman dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan mungkin inilah bagian yang paling membuat sebagian pihak tidak nyaman, karena Indonesia tidak sedang marah, tidak sedang mengancam, tidak sedang berteriak. Indonesia hanya sedang berdiri lebih tegak daripada sebelumnya. Dan terkadang, itulah yang paling sulit diabaikan. Sekali lagi, punten tetangga, kami tidak sedang mengancam siapapun. Kami hanya sedang parkir. Kebetulan saja yang diparkir adalah rudal balistik. Dan seperti biasa, saat sebagian orang melihat kendaraan yang lewat, sebagian lainnya sedang menghitung konsekuensi dari keberadaannya.